Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah, bahasaku bahasa Arab. Insyaallah Ta'ala, pada hari ini kita akan memulai program yang baru, program belajar bahasa Arab dari nol. Bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab, silahkan diikuti program ini ya teman-teman. Ya Allah, kita akan bahas secara pelan-pelan dan mendetail ya teman-teman. Kita akan mulai dari part pertama, aqsamul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab. Ya, jadi teman-teman, kata dalam bahasa Arab itu contohnya kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari beberapa kata. Ada bi, ada ismi, ada Allahi, ada ar-Rahmani, ada ar-Rahimi. Lalu bi disebut apa, ismi disebut apa, Allahi disebut apa, ar-Rahmani disebut apa, ar-Rahimi disebut apa. Nanti kita akan tahu dalam pelajaran ini ya teman-teman. Oke. Al-kalimatu salah satu aqsamin. Al-kalimatu salah satu aqsamin. Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, ismun, isim, atau gampangnya kata benda, yaitu pengertiannya adalah kata yang menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan waktu. Ingat ya teman-teman, ada 2 kata yang menunjukkan sebuah makna, yang pertama. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu. Mislu, contohnya maktabatun. Contohnya apa? Maktabatun, perpustakaan. Maktabatun disebut isim karena apa? Yang pertama, kata maktabah menunjukkan sebuah makna. Yaitu maksudnya apa makna di sini? Yaitu maktabah menunjukkan sebuah tempat untuk menaruh hasil tulisan orang-orang, atau menaruh kitab-kitab, atau menaruh buku-buku. Itulah maktabah. Yang kedua, maktabatun tidak terikat dengan waktu. Maksudnya, dari dulu namanya perpustakaan itu bahasa Arabnya maktabah. Begitu pula sekarang dan seterusnya, tidak akan berubah-ubah. Gitu ya teman-teman. Maksudnya adalah dahulu bahasa Arabnya maktabatun, sekarang maktabatun. 1000 tahun lagi, insyaallah ta'ala namanya tetap maktabatun. Itulah isim, jadi namanya tidak berubah-ubah. Oke. Kita juga mengetahui bahwa maktabatun itu isim, karena apa? Karena ada salah satu tanda isim padanya. Lalu apa sajakah tanda-tanda isim itu? Min alamatil ismi arba'atun. Min alamatil ismi arba'atun. Termasuk tanda-tanda isim itu ada 4. Ya, ini termasuk ya teman-teman. Jadi ada tanda-tanda isim lainnya. Tapi di sini ana hanya mencantumkan 4. Oke, kita mulai dari tanda yang pertama. Bisa diberi tanwin. Bisa dikasih tanwin an, in, un ya. An, in, un. Atau un, an, in ya. Oke, yang pertama, mislu, contohnya maktabatun, maktabatan, maktabatin. Nah, berarti kita tahu maktabah itu isim. Begitu pula Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berarti Muhammad isim. Hisonun, hisonan, hisonin. Berarti hison itu isim. Karena bisa nerima tanwin. Nun, nan, nin. Gitu ya teman-teman. Mudah kan? Nah, adapun kataba, maka ketika ditambah tanwin kataban, atau yaktubu ditambah tanwin jadi yaktubun, atau bi ditambah tanwin jadi bin, ini tidak boleh, karena bukan isim. Lalu apa? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, bisa diberi alif lam di depannya. Bisa diberi alif lam di depannya. Mislu, contohnya maktabatun. Tambah alif lam, ya al-maktabatu. Hisanun ditambah alif lam, ya al-hisanu. Ini boleh teman-teman. Ya, jadi semua yang bisa dikasih alif lam di depannya, itulah isim. Sedangkan kataba, nggak bisa kita tambahin alif lam depannya, al-kataba, nggak bisa. Atau yaktubu, sedang menulis, al-yaktubu, nggak bisa.
atau bi yang artinya dengan ditambah albi, nggak bisa teman-teman. Nah, nggak bisa ya. Oke, yang ketiga, sim itu tandanya adalah harokat kasroh. Gampang kan teman-teman? Teman-teman tinggal lihat kalau bisa dikasih kasroh, berarti dia isim. Contoh, ilal maktabati, ilal maktabati. Al maktabati, harokat akhirnya kasroh. Berarti kita tahu dia isim. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, kitabu di sini nggak ada tanda isimnya yang kita udah pelajari, tapi ada Muhammadin di sini. Nah, kita tahu Muhammadin di situ kasrotain, ya, termasuk juga kasroh ya, baik kasroh maupun kasrotain sama. Nah, maka kita tahu Muhammadin di sini isim. Contoh yang ketiga, ala hisanin jamilin. Ala hisanin jamilin, di atas kuda yang indah. Ya, di atas kuda yang indah. Ya, kita tahu di sini ada hisanin sama jamilin. Di situ harokat akhirnya kasroh. Maka kita tahu di situ dia isim. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan seperti kataba, nggak bisa dikasrohkan jadi katabi, nggak bisa. Atau yaktubu, nggak bisa dia jadi kasroh yaktubi. Atau min, dari, nggak bisa juga jadi mini. Nggak bisa teman-teman. Karena ketiga itu bukan isim. Begitu pula yang keempat, ya, bisa diberi huruf nida. Huruf nida itu apa? Kata panggilan, yaitu huruf ya, wahai di depannya. Kita dikasih ya. Contohnya, Muhammadun ditambah ya Muhammadu. Berarti kalau bisa didahului oleh ya, maka dia isim. Wahai Muhammad, ya talibu, wahai pelajar. Berarti talib isim. Ya Fatimatu. Fatimatu berarti isim karena bisa didahului oleh ya. Ya. Kalau nggak bisa, contoh ya kataba, wahai telah menulis. Nggak bisa teman-teman, ya kan? Atau ya yaktubu, wahai sedang atau akan menulis. Nggak bisa. Atau ya min, wahai dari. Bisa. Nah, karena kenapa? Karena ketiganya bukan isim. Mudah kan teman-teman? Ya, tanda yang pertama bisa dikasih tanwin. Maktabatun, tantin. Yang kedua bisa dikasih alif lam, jadi al-maktabatu. Yang ketiga bisa dikasih kasroh, jadi ilal maktabati. Atau maktabatin, kalau nggak ada alif lamnya. Yang terakhir bisa dikasih huruf nida atau kata panggilan huruf ya. Tapi nggak bisa ya kita panggil ya maktabatu, wahai perpustakaan, nggak bisa, harus orang yang dipanggil. Contohnya ya Muhammadu. Nah, kenapa hilang tanwinnya? Nanti kita belum belajar. Kita fokus ke tanda isim terlebih dahulu ya teman-teman. Kita belajar, ingat tadi apa? Satu-satu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke al-qismus tsani. Bagian yang kedua atau macam yang kedua dari kata-kata dalam bahasa Arab, yaitu adalah fi'lun. Apa itu fi'lun? Fi'il, kata kerja gampangnya. Ingat ya, kata kerja ini untuk memudahkan aja teman-teman. Apa pengertiannya? Kata yang menunjukkan sebuah makna. Sama kayak isim, sama-sama menunjukkan sebuah makna. Nah, makna pada fi'il dia berupa kejadian. Ya, tapi bedanya apa dengan isim? Kalau isim tadi tidak terikat dengan waktu, kalau si fi'il ini terikat dengan waktu. Nah, makanya berdasarkan waktunya, fi'il terbagi menjadi 3. Nah, gitu teman-teman. Ya, karena fi'il itu terikat dengan waktu, makanya kita bagi fi'il ini tergantung waktunya. Apa sih? Bagian yang pertama adalah fi'lun madin. Fi'lun madin, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan sebuah kejadian di waktu yang lampau. Kata yang menunjukkan sebuah kejadian di waktu lampau. Nah, ingat ini juga dua ya teman-teman. Menunjukkan makna yaitu kejadian dan menunjukkan waktu lampau. Contoh, kataba, telah menulis. Nah, si kataba ini menunjukkan sebuah kejadian, yaitu kejadian apa?
kejadian nulis. Kapan? Di waktu lampau. Makanya harus ditambahin apa? Telah. Menunjukkan lampau itu apa? Telah. Begitu pula jalasa, telah duduk. Nah, macam yang kedua adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari. Kata yang menunjukkan sebuah kejadian kapan? Di waktu sekarang dan akan datang. Contoh dari kata ba mudhari'nya jadi yaktubu. Jadi apa? Yaktubu, sedang atau akan menulis. Dari jalasa berubah jadi apa? Yajlisu, sedang atau akan duduk. Nah, kenapa kok dari jalasa harus yajlisu dan kenapa dari kata ba harus yaktubu? Gak boleh yaktabu, yaktibu. Nanti dulu teman-teman. Kita satu-satu. Ya. Dan yang terakhir, macam yang terakhir dari macam-macam fi'il dilihat dari waktunya adalah fi'lu amrin. Fi'lu amrin, fi'il amar. Ya, apa itu fi'il amar? Kata perintah. Yaitu permintaan melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Kalau fi'il madhi waktunya kapan? Lampau. Fi'il mudhari waktunya ada dua. Bisa sekarang, bisa akan datang. Jadi yaktubu bisa sedang menulis, bisa akan menulis. Adapun fi'il amar, dia kata perintah. Perintah untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Contohnya apa? Uktub. Nah, dari kata ba, yaktubu, fi'il amarnya apa? Uktub, tulislah. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita bilang uktub, tulislah, kita menyuruh seseorang untuk menulis kapan? Nulisnya setelah kita perintah, di waktu yang akan datang. Ya, jadi misalnya teman kita lagi nyantai, atau murid kita lagi nyantai, maka kita bilang uktub. Uktub, tulislah. Kapan dia nulis? Kapan dia nulis? Setelah kita perintah. Setelah kita perintah, makanya permintaan melakukan sesuatu, kapan melakukannya? Di waktu yang akan datang, yaitu setelah diperintah. Begitu pula ijlis. Gak mungkin kita orang lagi duduk, kita katakan ijlis, duduklah. Nggak. Ya, orang lagi berdiri, kita katakan ijlis, duduklah. Baru setelah diperintah, baru dia duduk. Inilah disebut fi'il amar. Ya, jadi ada 3 macam. Ya, kita mengetahui kata ba, yaktubu, uktub, atau jalasa, yajlisu, ijlis itu fi'il, karena ketiganya bisa dimasukkan tanda-tanda fi'il. Ya, bisa dimasukkan tanda-tanda fi'il. Lalu apa sajakah tanda-tanda fi'il? Ya, min alamatil fi'li arba'atun. Sama kayak tanda isim tadi ya. Termasuk tanda-tanda fi'il ada 4, sama-sama 4. Tapi tandanya berbeda pastinya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Nah, jadi di sini tandanya tergantung fi'ilnya teman-teman, karena setiap fi'il dari fi'il madhi, mudhari maupun amar mempunyai tanda-tanda yang berbeda-beda. Fi'il madhi salah satu tandanya adalah bisa diberi ta'ul fa'il. Bisa diberi ta'ul fa'il, yaitu harakatnya apa? Bisa ta, tati, tatu, bisa fathah, kasroh, dhammah. Apa sih ta'ul fa'il itu? Itu yang di strip 2. Ta'ul fa'il adalah tak berharokat. Nah, tak berharokat ya teman-teman, tatitu. Ya, sebagai pelaku, yang kedudukannya sebagai pelaku dalam bahasa Arab. Untuk kata ganti anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, dan ana, saya. Dari anta jadi ta, dari anti jadi ti, dari ana jadi tu. Yang mana fi'il madhi ini dikasih ta'ul fa'il di kapan? Di akhirnya. Di mana? Di akhirnya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat contohnya. Mislu, contohnya kataba, ya kan teman-teman? Kataba kan di atas ada kataba, teman-teman. Kataba ini bisa ditambah ta, katab ta. Bisa ditambah ti, katab ti. Bisa ditambah tu, katab tu. Begitu pula jalasa, bisa ditambah ta, jalas ta. Ditambah ti, jalas ti.
Kita tambah tu, jalas tu. Inilah disebut fi'il madhi. Karena bisa ditambah semua. Ya. Adapun maktabatun yang dia isim, nggak bisa kita tambahin tak. Maktabatun tak, maktabatun ti. Nggak bisa teman-teman. Maktabatun tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau di sini bisa, kata tak, kamu laki-laki telah menulis artinya. Atau katabti, kamu perempuan telah menulis. Atau katabtu, aku telah menulis. Kalau ini nggak bisa teman-teman, nggak ada maktabatun tak, maktabatun ti. Walaupun diartikan bisa aja perpustakaan kamu laki-laki, tapi nggak bisa di sini. Karena maktabatun isim. Begitu pula min, ya dari. Nggak bisa ditambahin minta, minti, mintu. Ya, nggak bisa dari kamunya pakai tak, nggak bisa. Tak di akhir itu, tak itu di akhir itu khusus untuk fiil. Khususnya adalah fiil madhi saja. Oke. Tanda yang kedua untuk fiil madhi, jadi fiil madhi ada dua tanda yang Anda sebutkan. Ya, fiil madhi bisa diberi ta'ud ta'nisis sakinah. Ta'ud ta'nis as-sakinah namanya. Yaitu tak yang berharokat sukun atau yang bertanda sukun, tanda mati. Yaitu apa? Tak sukun, tuh lihat taknya harus sukun ya. Sebagai pelaku, sama kedudukannya sebagai pelaku seperti ta'ul fa'il. Tapi untuk kata ganti hiya teman-teman, untuk kata ganti hiya. Apa itu hiya? Ya dia perempuan, hiya itu apa? Ya perempuan. Ya, kapan ditambahnya di akhir? Sama di akhir. Contohnya, dari kataba ditambah tak mati, katabats. Dari jalasa ditambah tak mati, ya jalasats. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada kata yang di akhirnya ada ta'ut ta'nis atau tak sukun, maka dialah fi'il madhi. Contoh, dalam Al-Quran, Tasyamsu kuwirat. Nah, kan? Kuwirat. Nah, berarti kuwira ini fi'il madhi. Wa idzan kadarats, in kadarats. Nah, berarti dia fi'il madhi juga, teman-teman. Oke. Adapun maktabatun nggak bisa kita tambahin tak mati. Maktabatun nggak bisa ya. Gitu pula bi yang artinya dengan. Bit nggak bisa ya. Dengan dia perempuan nggak bisa teman-teman, nggak bisa pakai tak. Nah, inilah tanda yang kedua. Adapun tanda yang ketiga adalah tanda untuk fi'il mudhari dan amr. Di fi'il madhi punya dua tanda yang sama-sama diakhiri dengan ta. Ada tatitu yang disebut ta'ul fa'il, ada tak mati yang disebut ta'ut ta'nis sakinah. Dan semua taknya kedudukannya sebagai pelaku di akhir. Nah, yang ketiga ini tanda untuk fi'il mudhari dan amr. Yaitu apa? Bisa diberi ya'ul mukhatabati namanya. Ya'ul mukhatabah. Yaitu ya mati, ya sukun. Ya sukun sebagai pelaku, kedudukannya juga pelaku untuk kata ganti anti. Nah, untuk kata ganti anti di akhirnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sama-sama anti. Sama-sama anti. Tapi kalau anti pada fi'il madhi jadinya ti. Jadinya ti, teman-teman. Anti jadinya ti. Sedangkan anti pada fi'il mudhari dan amar jadinya ya mati. Jadinya ya mati. Contoh taktu. Ya, taktu ditambah ya mati yang asalnya dari anti. Ya, ditambah nun lagi. Taktubina. Taktubina. Kamu perempuan sedang atau akan menulis. Nah, jadi kalau ada bisa ditambah ya, itulah fi'il mudhari namanya. Atau fi'il amar. Contohnya uktub. Kan uktub tadi fi'il amar. Artinya apa? Tulislah. Uktub ditambah anti atau berubah jadi ya mati, jadi uktubi. Jadi uktubi inilah yang disebut fi'il amr, kata perintah, karena bisa ditambah ya. Atau contohnya tadi ijlis. Ditambah ya jadi ijlisi, duduklah kamu perempuan. Nah, ini juga fi'il amr. Nah, adapun maktabatun ditambah ya, maktabatuy nggak bisa ya. Perpustakaannya kamu perempuan nggak bisa.
Nanti beda lagi kalau anti pada isim dia berubah. Ya, begitu pula min, ya. Ditambah ya mati, nggak bisa minnya, nggak bisa ya teman-teman. Ya, oke, ini nggak bisa. Dan yang keempat adalah tanda fi'il mudhari dan amr lagi. Jadi mudhari dan amr ini tandanya barengan teman-teman, nggak punya tanda khusus. Ya, fi'il mudhari dan amr memiliki tanda yang kedua, yaitu bisa diberi nunut taukid. Nunut taukid. Nunut taukid itu bertanda sukun atau tasydid. Apa pengertian nunut taukid? Nunut taukid adalah nun sukun atau bertasydid sebagai penguat. Ya, sebagai penguat. Ya, kapan ditaruhnya di akhirnya juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman, kalau bisa ditandain, kalau bisa diberi dengan salah satu dari 4 ini, maka itulah fi'il, tinggal dibagi. Kalau di akhirnya dengan ta, ti, tu, atau tak mati berarti fi'il maldi. Kalau ya mati berarti fi'il mudhari atau amr. Atau kalau bisa diakhiri dengan nun mati atau nun bertasydid, dia juga fi'il mudhari atau amr. Gimana contohnya? Contohnya taktubu ditambah nun jadi taktuban. Kamu laki-laki sungguh sedang atau akan menulis. Ditambah apa artinya? Sungguh. Uktub ditambah nun tasydid. Jadi uktubanna. Jadi uktubanna. Nah, ini juga berarti jadi fi'il amr, uktub ditambah nun mati jadi uktubanna. Nah, bisa ditambah sungguh tulislah kamu laki-laki gitu. Nah, adapun maktabatun nggak bisa ditambahin nun tasydid. Maktabatun nggak bisa. Sungguh perpustakaan nggak bisa. Atau min sungguh dari nggak bisa teman-teman. Ya, nggak bisa. Inilah tanda fi'il. Ya, teman-teman fokusnya ingat ya tandanya dulu. Gak perlu teman-teman misalnya hafalin arti-artinya. Oke. Dan macam yang terakhir dari macam kata-kata dalam bahasa Arab adalah harfun. Adalah harfun, yaitu huruf. Huruf di sini bukan a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, bukan teman-teman. Tapi huruf di sini adalah huruf dalam ilmu nahwu, yaitu kata yang tidak mempunyai makna sendiri. Ingat, dia tidak punya makna sendiri seperti maktabah pada isim atau katabah pada fi'il. Akan tapi ia mempunyai makna. Kapan mempunyai makna? Apabila digabung dalam sebuah kalimat. Gimana sih contoh-contohnya? Oke, contohnya ada min. Ya, tadi ya kita pakai min. Min artinya dari. Sama ila. Ila artinya ke. Min sama ila disebut huruf karena apa? Yang pertama, keduanya tidak mempunyai makna tersendiri. Ya, min sama ila apa maknanya? Min artinya dari, ila artinya ke, nggak punya makna. Beda dengan maktabatun pada isim yang punya makna tempat untuk menaruh hasil tulisan, atau tempat untuk menaruh buku, atau fi'il, kataba yang mempunyai makna terjadinya kejadian menulis di waktu lampau. Ini punya makna tersendiri, sedangkan min dan ila nggak punya. Nah, alasan kedua, nah itu tadi teman-teman. Namun, apabila min dan ila ini digabung dalam sebuah kalimat ya, contohnya, dhahabtu min Makkata ilal Madinati. Dhahabtu min Makkata ilal Madinati. Aku telah pergi min Makkata dari Makkah ilal Madinati ke kota Madinah. Ya, maka gimana? Maka min di sini mempunyai makna. Hebat kan? Kalau sendiri dia nggak punya makna min sama ila. Tapi ketika di dalam sebuah kalimat, dia jadi punya makna. Min di sini mempunyai makna, yaitu makna ibtida. Apa itu ibtida? Memulai. Makanya ada MI, Madrasah Ibtidaiyah. Sekolah permulaan, sekolah awal, sekolah tahap awal, sekolah dasar, SD. Nah, gitu teman-teman. Itu ibtida. Nah, dan ila mempunyai makna intiha. Lawannya ibtida itu intiha. Intiha itu berakhir. Maksudnya apa? Dhahabtu min Makkah ilal Madinati. Aku telah pergi dari Makkah ke Madinah
Maksudnya adalah kepergianku dimulai dari, nah memulai kan min, dimulai dari Mekah dan berakhir ila, dan berakhir di kota Madinah. Dan huruf tidak mempunyai tanda-tanda ya teman-teman, beda dengan isim dan fiil. Karena tanda huruf sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ajurum, pengarang kitab Matnul Ajurumiyah, mata nahwu yang paling terkenal di kalangan santri dan pelajar bahasa Arab. Apa katanya? Ya, sebagai bahasa Indonesianya, simpelnya beliau bilang, tanda huruf adalah selain dari tanda isim dan fiil. Nah, alhamdulillah kita telah selesai dari mempelajari 3 macam kata dalam bahasa Arab. Maka di sini ada latihan nih. Lalu sekarang coba teman-teman jawab di kolom komentar pertanyaan Ana di awal tadi. Ya, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu isim, fi'il apa huruf? Ismi, isim, fi'il atau huruf sampai ar-rahimi. Silahkan coba teman-teman ada yang bisa jawab kah di kolom komentar? Bi itu isim, fi'il atau huruf? Dan juga sebutkan tandanya. Ya, semoga teman-teman bisa menjawab. Dan apabila ada yang masih kurang paham dan sulit dipahami dari penjelasan Ana, silahkan ditanyakan di kolom komentar juga ya teman-teman. Barakallahu fiikum.